Perselisihan antara pihak Hotma Sitompul dengan pihak Desire Tarigan mengenai perihal tanah masih terus berlanjut. Kali ini, Mulyana Tarigan sebagai pihak dari Desire Tarigan mendapatkan dukungan penuh dari keluarga besarnya agar pihak Mulyana Tarigan kembali mendapatkan haknya dari tanah tersebut. Hal ini tergambar dari video yang diposting dalam akun media sosial Mami Toko, di mana Ribu bersama dengan keluarga besarnya mendapatkan dukungan secara moral. Berikut petikan kalimat yang terlontar dalam Instagram Mami Toko. Ribu hanya minta hak miliknya dikembalikan. Keluarga Ribu selalu support Ribu dan mendengarkan curhatan Ribu dan ikut meminta untuk mengembalikan tanah Ribu. Kami sudah menempuh jalur hukum dan sudah ada surat ukur resmi dari BPN. Seharusnya yang mengambil tanah ada kesadaran untuk mengembalikan yang bukan miliknya kepada Ribu pemiliknya. Pihak Hotma Sitompul pun kembali mengurai penjelasan tentang perihal tudingan menerobos lahan ibu mertuanya yang kini menggulirkan perdebatan hebat. Maka, seperti apakah tanggapan pihak Hotma mengenai polemik lahan tanah itu? Inilah penjelasan detail terkait asal-usul dan historis dari tanah tersebut. Satu, apa yang diributin? Masalah katanya pengambilan tanahnya ya di Jalan Antasari. Sekarang tanah ini milik siapa? Tanah itu dibeli oleh klien kami, Pak Hotma Sitompul, sebelum pernikahan. Jelas? Kita bisa pertanggungjawabkan itu. Alas haknya apa? Alas haknya jual beli. Ada aktenya, kita nggak perlu tunjukin. Tapi omongan kita ini bisa diuji. Pada waktu itu dibutuhkan bukti itu, kami akan keluarkan. Jadi nggak ada penyerobotan apa. Kalau mengenai masalah tanah, oke, ada 1 meter, mungkin itu juga perlu pengukuran lagi dari BPN. Karena kalau mau di-compare, ya ada tanah klien kami Pak Hotma, 4 kali sekian meter, kalau nggak salah 182 meter, di belakang itu yang dibikin taman sekarang, yang dibikin kandang anjing, itu dibeli oleh Pak Hotma, diberikan sama mertua itu. Jadi di-compare dengan ini, kata diserobot apa sih, berapa meter sih itu? Dan itu juga belum tentu, kan diuji kalau mau dipenyerobot, mana batas tanahnya, ukur aja. Tapi yang jelas ada sekarang 4 kali sekian puluh meter itu, ya hampir 200 meter, yang sekarang sudah diberikan. Rela. Pak Hotma nggak balas mengatakan bahwa itu penyerobotan. Nggak ada upaya kita sekarang mau. Justru Pak Hotma masih mengatakan, saya kasihan tuh sama mertua saya si Ribu. Masalah tentang tanah masih menjadi permasalahan yang terjadi antara pihak Desire Tarigan dengan pihak Hotma Sitompul. Selain itu, Desire Tarigan pun mengungkapkan jika permasalahan rumah tangganya dengan Hotma Sitompul telah membuat keluarga besarnya turut tersinggung. Tanah sudah diproses di polisi, sudah ada keterangan dari BPN bahwa memang tanah itu adalah tanah ibu saya. Oleh sebab itu kita minta dari ke Kapolres Jakarta Selatan untuk tetap ini diperhatikan dan ditindaklanjuti karena memang itu jelas-jelas tanahnya ibu saya. Sudah ada laporan? Sudah laporan, sudah dipanggil juga beliau. Tapi terakhir itu ada tembok lagi, Mami, sepertinya. Tembok itu tembok tanah anak saya, mungkin anak saya yang lebih. Itu. Iya, itu sebenarnya tanahnya tanah milik saya, milik abang dan milik adik saya Dito. Cuman di saat waktu saya sedang membangun tanah tersebut bersama adik saya Dito, pada saat itulah Mami waktu tanggal Februari itu tanggal 7 kan diusir ya gitu. Di situ saya diminta untuk memberhentikan pembangunan oleh bapak saya, yaitu Pak Hotma. Saya memberhentikan pembangunan itu, lalu seiring berjalannya ternyata masih dibangun secara sepihak. Setelah itu pun saya bilang kepada yang mengerjakan di sana, saya bilang kepada adik saya dan istrinya juga, kok masih dilanjutkan. Saya minta dihentikan karena itu sudah mandat dari orang tua. Gitu. Setelah itu pada suatu hari waktu itu Bams yang sedang lewat belakang sana, tiba-tiba akses masuk ke tanah tersebut sudah diganti menjadi tembok dari tadinya pagar masuk ya. Lalu saya mencoba
masuk ke sana tidak diperbolehkan. Saya berusaha ketok dari sisi rumahnya bapak saya sendiri, saya tidak diperbolehkan juga. Maka dari itu saya mencoba menghubungilah lewat adik saya gitu, tapi ya sampai sekarang memang belum ada kelanjutannya atau titik terangnya itu mau diapakan. Jadi ya untuk kelanjutannya saya serahkan nanti kepada proses hukum yang terkait lah. Ya sedih lah, pasti namanya orang tua, pasti sedih lah. Udah anaknya diusir, tanahnya diambil, udah gitu juga sekarang keluarga besar juga ikut dalam hal ini karena Pak Hotma sendiri mengirimkan pesan kepada keluarga besar saya yang membuat keluarga besar saya tersinggung gitu. Jadi ini sudah melebar lah. Pesan apa nih? WA kepada saudara-saudara saya. Isinya mungkin tidak ini untuk saya bicarakan di sini. Nah, mungkin teman-teman bisa tanyakan kepada beliau. Karena itu kita sudah keluarga saya udah minta, ibu saya juga sudah minta, nangis-nangis. Dan bahkan dia sudah WA saya, iya kita kembalikan. Tapi tetap aja enggak. Sampai sekarang masih belum ada kesepakatan damai. Kita masih menunggu. Tapi tidak ada kesepakatan. Kenapa? Pasti pertanyaannya itu kan, kenapa nggak ada? Karena saya di kesempatan perdamaian itu diminta memutuskan kuasa hukum saya, di mana saya ini perempuan yang punya kuasa hukum cuma satu. Sementara pihak Pak Hotma kuasa hukumnya segitu banyak, saya nggak pernah protes, nggak pernah ngomongin. Saya yang punya kuasa hukum satu, kalian bisa bayangkan kalau saya nggak punya kuasa hukum, saya bukan orang hukum dan nggak ngerti hukum kan. Nah itu aja, tapi oleh sebab itu perdamaian tidak tercapai. Pak Hotman Paris kan dia sebagai kuasa hukum, dalam arti kata dia tidak mempengaruhi ataupun menghambat apapun, dia hanya mengikuti kemauan saya. Jadi kita juga nggak bisa menanyakan beliau mesti bagaimana. Itu kan keputusannya semua keputusan saya ya, bukan keputusan Pak Hotman Paris. Ini kan berlarut-larut nggak kelar, terganggu juga nggak sih ke pekerjaan? Ya pasti terganggu lah, pasti terganggu, pasti menyita pikiran kita. Kita juga mau selesai cepat, tapi ya itu tadi saya berharap beliau berhenti memakai orang lain, menciptakan konflik yang lebih melebar ya. Tapi tidak menyelesaikan masalah. Sebagai laki-laki kan mestinya lebih gentleman, selesaikan. Kalau memang mau cerai atau mau ini ya udah diselesaikan dengan baik-baik gitu. Kenapa mesti berlarut-larut seperti ini kan? Ya itu supaya jangan memakai orang lain, menciptakan konflik-konflik baru, selesaikanlah secara gentle.